Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadhihi al-halaqah ma kitab Matan al-Ajurumiyah. Pada kali ini insyaallah kita akan masuk ke bab yang ketiga dari mansubat, yaitu babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Kita sudah lewati dua bab sebelumnya, yaitu babul maf'uli bihi dan babu al-maf'ulil mutlaq. Pertama, mari kita baca teks dari muallif rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah fi kitabih al-muqaddimatu al-ajrumiyah fi as-safhati as-sabi'ah wa thamanin. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Bab ini membahas tentang zarf zaman dan zarf makan. Zaman artinya waktu, makan artinya tempat. Zarful zaman yaitu zarf waktu. Huwa ismuz zamanil mansubu bitaqdir fi. Artinya adalah isim zaman yang mansub dan di sana ada takdir fi di kalimat tersebut. Nahwu al-yawma, hari ini, wal lailata, malam ini, wa ghudwatan, pada pagi hari, bukratan, pada pagi juga, saharon, pada waktu sahur, wagadan, besok, atamatan, pada waktu atamah, malam, sobahan, pagi hari, masaan, sore hari, abadan, selamanya, amadan, sewaktu, sementara, hinan, ketika, wa ma asbaha dzalik, dan semisalnya. Wa dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi. Dan arti dari zarfu zaman itu adalah isim makan yang mansub. Takdir di kata tersebut ada kata fi. Nahwu, kata beliau, amama, di depan, khalfa, di belakang, qaddama, di depan, wara'a, di belakang, wa fawqa, di atas, tahta, di bawah, wa inda, di samping, wa ma'a, bersama, iza'a, hiza'a, ini artinya di samping juga, setara, tilqa'a, di depan, wa huna, di sini, sama, di sana, wa ma asbaha dzalika, dan semisalnya. Para pemirsa Muzani TV azani Allah wa iyyakum, ini satu halaman pembahasan di kitab Matan al-Ajurumiyah tentang zarfuz zaman wa zarful makan. Pertama kita sudah baca, dan yang kedua kita mengi'rab satu jumlah saja sebagai misal. Kita i'rab kata huwa ismuz zamani al-mansubu. Kita i'rab kata al-mansubu. Al-mansubu ini statusnya sebagai apa? Kita katakan dia marfu. Kenapa dia marfu? Jawabannya dia sifat dari kata ismuz zaman. Ismuz zaman ini apakah dia ma'rifat atau nakirah? Ismu, tidak ada alif lam. Apakah dia ma'rifat? Jawabannya nakirah. Tetapi dia mudhaf kepada kata yang ma'rifat az-zaman. Ismuz zamani. Jadi dua kata ini sudah menjadi satu. Yang namanya mudhaf dan mudhaf ilaihi itu adalah dua kata yang telah menjadi satu. Jadi ismuz zaman ini nakirah dimudhaf kepada ma'rifah, jadinya dia ma'rifat. Jadi ketika disifatkan ismuz zaman ini sifatnya apa? Sifatnya adalah al-mansub. Jadi ketika kita i'rab zarfuz zaman huwa ismuz zamani. Ismuz zamani kita bilang khabar mubtada, khabar ismu ini khabar mubtada, statusnya marfu', tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kata al-mansubu. Al-mansubu sifah li ismu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-mansub dia sifat dari kata ismu dan statusnya dia marfu'. Kenapa? Li anna al-ma'tuf lil marfu' marfu'. Karena yang ataf kepada isim yang marfu', karena statusnya yang tadi ma'tuf alaihi itu adalah khabar dan dia marfu', maka al-mansub ini dia menjadi sifat atau na'tun. Kita sudah belajar na'at ya. Kita sudah belajar na'at dan tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, di sini di kitab ini muallif menjelaskan yang pertama ta'rif dari zarfu zaman dan ta'rif dari zarfu makan.
Kemudian beliau mencontohkan, yang di sini adalah contoh dari zarfu zaman dan zarfu makan. Baik, kita jelaskan. Ta'rif beliau di sini, apa ta'rif beliau? Ismu zamanil mansub bitaqdiri fi. Yang namanya zarfu zaman itu adalah isim zaman yang mansub. Ada berapa di sini? Yang pertama dia harus isim. Berarti fi'il yang menunjukkan zaman itu tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Ada beberapa di sini beliau mentarif, mendefinisikan dengan 3 syarat. Yang pertama dia harus isim. Yang namanya zarf itu harus isim. Tidak boleh fi'il. Fi'il menunjukkan zaman. Daraba, yaqra'u, iqra. Semuanya menunjukkan zaman. Daraba fil madi, yaqra'u fil hadir, yadribu fil hadir, iqra fi alladhi sayati, yang akan datang. Tetapi semuanya bukan isim, maka dia tidak termasuk dari zarfu zaman. Yang kedua, syarat yang kedua itu adalah hal mansub. Zarf ini mansub, dia i'rabnya mansub. Dan syarat ketiga adalah takdir fi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau di sini Syarah Matan Al-Ajrumiyah, beliau mengatakan ini menunjukkan betapa cerdasnya muallif ketika mengatakan ismu zaman al-mansub bitakdiri fi. Kenapa? Karena tidak semua isim zaman itu dia menjadi zarfu zaman. Tidak semua isim zaman itu dia di-i'rab sebagai zarfu zaman. Karena ketika kita i'rab sebagai zarfu zaman, seperti kita mengatakan jitu al-lailata. Jitu al-lailata. Al-lailata zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Apakah semuanya di-i'rab seperti itu? Tidak. Kita lihat zarfu ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, ini yang disebutkan di kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Ada namanya yang mutasarrif. Ada namanya apa? Al-mutasarrif. Dan ada namanya ghairu mutasarrif. Ini kita katakan ghairu mutasarrif. Yang mutasarrif ini ada seperti kata dia bisa menjadi mubtada, dan dia yang mutasarrif dia bisa menjadi zarf dan dia bisa menjadi selain dari zarf. Seperti kata yaum. Seperti kata yaum. Kata yaum ini bisa jadi dia menjadi zarf dan bisa jadi dia menjadi bukan zarf. Contohnya apa? Yaumul isnain. Yaumul isnain adkhulul fasal. Yaumul isnain adkhulul fasal. Yaumu huna kita tidak i'rab menjadi zarf, tetapi dia menjadi mubtada. Bisa juga menjadi fa'il. Kita mengatakan asa'ani yaumul isnain. Asa'ani yaumul isnain. Atau a'jabani yaumul jum'ah. Hari Jumat ini fa'il dari kata a'jaba. Yang membuat saya ta'ajub ini yaumul jum'ah. Hari Jumat itu membuat saya ta'ajub. Dia menjadi fa'il. Ketika dia menjadi fa'il, maka tidak kita katakan i'rab sebagai zarf. Dan juga perkataan Allah atau firman Allah Azza wa Jalla, inna yawman inda rabbika alfasanatin mimma ta'udun. Inna yawman. Yawman di sini apakah kita i'rab zarfu zaman mansub? Enggak. Tapi kita i'rab sebagai ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Dan yang kedua disebut sebagai ghairu mutasarrif. Ghairu mutasarrif ini yang memang khusus sebagai zarfu zaman saja. Tidak bisa dijadikan sebagai mubtada, tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Oleh sebab itu beliau mengatakan ismu zaman al-mansub bitakdir fi. Ada takdir fi-nya kalau kita katakan jitu al-lailah, yakni fi hadhihi al-lailah. Zahabtu gadan. Sa'adhabu gadan, yakni fi yaumil gad. Sa'adhabu gadan. Atau sayati ar-rajulu sabahan, masaan. Di sana ada kata fi. Tapi kalau kita katakan inna yauman inda rabbika, ini tidak mengandung kata
fi, tetapi ini menjadi ismu inna. Begitu juga di bawah ta'rif dari kata ismul zarfu zaman, zarful makan, beliau mengatakan ismul makan al-mansub bitakdir fi. Jadi 3 syaratnya: zarfu zaman, ismul zaman al-mansub bitakdir fi, ada takdir fi-nya. Begitu juga zarful makan al-mansub bitakdir fi. Taib. Sekarang kita lihat bagan di sini. Di bagan ini dicontohkan al-yauma wal lailah wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan. Nah, ini yang pertama zarfu zaman. Ta'rif sudah, kemudian contoh. Kita lihat di contoh yang sering kita gunakan, zahabtu ilal jami'ah sabahan. Zahabtu ilal jami'ah sabahan. Zahabtu fi'il fa'il ilal jami'ah jar majrur sabahan. Apa i'rabnya? Kenapa mansub? Kita katakan zarfu zaman mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa udtu minha masaan. Masaan, apa i'rabnya? Zarfu zaman. Apa statusnya? Mansub. Apa tandanya? Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanawaltul ghada'a zuhran. Saya makan waktu zuhur, di waktu zuhur. Safartu ila Makkah lailan. Lailan pada waktu malam. Wa raja'tu minha naharan. Semuanya di i'rab zarfu zaman mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, kalau dia musanna. Nah, safartu ila Makkah lailataini misalnya. Safartu ila Makkah lailataini. Nah, apa ini i'rabnya? Safartu ila Makkah lailataini. Lailataini zarfu zaman mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Wa alamatu nasbihi al-ya. Itu contoh di perkataan kita sehari-hari. Sedangkan contoh dari ism makan yaitu amama, kuddama, seperti yang dikatakan muallif di sini. Amama, khalfa, kuddama, wara'a. Amama dan kuddama ini muradif, artinya sama artinya. Khalfa artinya di belakang, wara'a juga di belakang. Shallaitu amama al-rajuli. Nah, amama di sini zarfu al-makan. Wa khalfa al-imamu khalfa atau al-ma'mum khalfa al-imam. Al-ma'mumu khalfa al-imam. Shalla al-ma'mumu khalfa al-imam. Khalfa di sini zarfu zaman. Quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda. Sudah kita jelaskan tadi artinya. Ana ajlisu tahta syajarah. Jadi zarful makan ini adalah pertanyaan dari kata apa? Aina. Sedangkan zarfu zaman ini jawaban dari kata mata. Mata tadhhab? Adhhab al-yawm, al-lailah, ghudwatan, bukratan, saharan, wa ghadan, wa atamatan. Aina tadhhab? Aina yaqa'ul mudarrisu? Al-mudarrisu amama at-tullab. Aina yajlisu at-tullab? At-tullab khalfa al-mudarris misalnya. Aina taqifu as-sayyarah? Di mana berhenti sayyarah mobilnya? As-sayyarah taqifu wara'a syahinah. Di belakang truk, di belakang truk. Wara'a di sini i'rabnya semua i'rabnya sama, zarfu zaman mansub. Ini kalau kita lihat kata-kata ini langsung di kepala kita itu harus zarfu zaman dan statusnya mansub. Baru kita pikirkan apa tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Taib, contoh isim makan. Taqa'ul Madinah syamala Makkah. Taqa'ul Madinah syamala Makkah. Taqa' fi'il mudhari' marfu'. Al-Madinah fa'il marfu'. Syamala zarfu zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Makkata mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Wa alamatu jarrihi الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. يصلي الإمام أمام المأمومين. يصلي الإمام أمامه. Lihat. الإمام يصلي أمام المأمومين. أمام ini ظرف زمان. الفصل الثاني بين الأول والثالث. Nah, ketika kata al-qalamu fawqal kitabi, al-kitabu tahta al-hakibati, ini yang dua ini i'rabnya apakah kita bilang al-qalamu fawqal kitabi? Zarfu zaman? Jawabannya tidak. Yang dua ini bukan sebagai zarfu zaman i'rabnya, tetapi apa? Tetapi dia sebagai khabar mubtada. Ini dengan mazhab yang mengatakan
jar majrur atau zaraf mazruf itu bisa langsung menjadi mubtada, bisa menjadi khabar. Sebagian mengatakan ada kalimat yang hilang yaitu al-qalamu kainun fauqal kitabi. Jadi kainun itu sebagai khabarnya. Tapi kita katakan fauqa di sini wal jumlah min az-zarf wal mazruf fi mahalli raf'in khabar mubtada. Nah, kemudian di salah satu kitab Mukhtasar Ilmi Sarf wan Nahwi yang ditulis oleh salah satu asatidzah kita di Indonesia, Al-Ustadz Abu Izzi, nama beliau adalah Masmu'in Zubaidi. Ya, beliau di Semarang. Beliau menjelaskan di kitab beliau tentang zarfu zaman dan zarfu makan ini. Beliau membagi menjadi dua. Zarfu zaman dan zarfu makan ini perlu diperhatikan dua hal, kata beliau. Zarfu zaman itu secara mutlak semua zarfu zaman itu mansub. Entah itu mukhtas, mubham, dan ma'dud. Ada tiga menurut beliau, mukhtas, mubham, dan ma'dud. Mukhtas artinya dia khusus. Mubham artinya dia umum. Ma'dud artinya dia menunjukkan angka. Mukhtas, al-yawma, menunjukkan hari ini. Mubham ketika mengatakan yauman. Adhabu yauman. Ji'tu hinan. Abqa fil ma'had hinan. Yani sebentar saja. Ma'dud menunjukkan kam lailatan tadhhab adhabu lailan atau lailatan adhabu syahran adhabu sanatan wahidah. Saya pergi selama 1 tahun. Ini semuanya mansub. Tetapi yang namanya makan, kata beliau di sini diperhatikan. Yang namanya isim makan ini tidak semua yang isim yang menunjukkan tempat itu bisa dikatakan zarf. Seperti kata al-bait. Al-bait menunjukkan tempat. Tidak boleh di i'rab sebagai zarf. Kita katakan azhabu al-baita atau sallaitu al-masjidah, kumtu ad-dukana misalnya. Tidak boleh. Semuanya harus kata fi. Sallaitu fil masjid. Azhabu ila al-bait. Nah, kita tidak mengatakan anamul bait. Anamu al-bait. Anamu al-bait. Al-bait kan ada kata fi? Tidak. Kalau yang ini tidak menunjukkan kata fi. Yang bisa menunjukkan kata fi itu hanya yang pertama isim yang mubham. Isim makan yang mubham. Contohnya tadi menunjukkan apa? Isim makan. Wara'a, khalfa, amama, inda, ma'a, dan seterusnya. Tilqa'a, thamma, wahuna. Ini menunjukkan ini namanya yang mubham. Ada lagi yang kedua namanya maqadir. Al-maqadir yang menunjukkan masafah, yakni jarak. Jarak sesuatu seperti kata milan. Ada farsakh. Ada juga kata barid. Mil, 1 mil. Adhabu ghadan milan. Nah, sa'amsi ghadan milan. Sa'amsi milan. Saya akan berjalan milan. Milan ini zarfu zaman, zarfu makan. Dan juga ada namanya kata mustaq. Jalastu majlisal ulama. Jalastu majlisa al-ulama. Di sini semuanya dikatakan sebagai isim makan. Kecuali yang tiga ini saja yang bisa sebagai zarf makan. Selain itu kata al-bait, al-masjid, ad-dukan, al-ghurfata itu menunjukkan tempat tetapi bukan sebagai zarfu zamanin. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Ada beberapa maudhu' kita pada hari ini. Yang pertama ta'rif. Apa definisi dari zarfu zaman? Kita berusaha menghafalkan kalau definisi. Ismul zaman, kalau zarfu zaman ismul zaman al-mansub bitaqdiri fi. Wa zarful makan ismul makan al-mansub bitaqdiri fi. Nah, dan sudah kita sebutkan contoh-contohnya dan ada pembagian-pembagiannya dan ada beberapa tambih atau peringatan supaya kita tidak salah. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.